Guys, sebelumnya guys, menurut lu bagaimana orang bisa sampai berpikiran negatif? Lu lihat deh, lu punya teman pasti di sekeliling lu, di sekitaran lu yang pikirannya itu porno. Porno maksimal, porno terus, bahkan dia cuman ngelihat lekukan dari donat dia udah terangsang. Ngelihat lekukan dari pipa dia udah merasa horny. Itu ada tuh seperti itu. Nah itu kalau lu lihat, lu coba memahami gitu, kemungkinan besar itu orang yang kayak gitu hard disknya itu udah mau penuh, 98% penuh, 95% penuh. Dia pasti berlangganan VPN dan kemungkinan besar history dari browsernya itu clear. Dia tuh rajin nge-clear history dari browser. Nah, jadi dari situ lu bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang berpikiran positif atau negatif itu terpengaruh karena apa yang dia tonton, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, lingkungan sekeliling kita, ajaran orang tua, pengalaman hidup juga. Jadi itu semua membentuk sebuah mindset di mana kalau isi-isinya itu bagus, maka kan positif lah gitu kan. Pikiran kita kan positif. Jadi itu yang membuat kita positif dan negatif itu adalah asupan dari otak. Nah, asupan otak kita kalau positif, isinya bagus-bagus gitu kan, pasti otak kita juga kan positif. Tapi kalau misalnya kayak tadi itu ya udah pasti negatif. Nah, contohnya untuk bagaimana sih kalau misalnya kita udah terlanjur berpikiran negatif gitu untuk mengelolanya agar menjadi positif? Gampang. Kita rubah asupan otak kita. Nah, kalau kayak tadi kasusnya, lu cobalah mulai berhenti langganan VPN. Jadi waktu lu akses konten gak jelas gitu langsung muncul tuh warning dari operator, dan dari operator tuh muncul tuh warning konten positif. Itu udah bisa membuat lu mengalihkan tuh dari pikiran-pikiran negatif, dari asupan negatif maksud gua. Itu salah satu ya contohnya ya. Kedua, lingkungan nih. Walaupun lu udah coba berhenti berlangganan, udah nggak akses kayak gitu kan, tapi kalau lingkungan di sekitar lu sendiri itu lu masih punya teman-teman yang harddisknya itu masih bergiga-giga, itu juga akan berbahaya. Mau nggak mau lo akan terbawa menjadi negatif, dan mindset lo pun asupan yang negatif itu akan membentuk mindset lagi gitu. Jadi lo harus bisa memberikan lingkungan yang baik juga gitu kan. Selain lingkungan juga itu pengalaman hidup tuh ya, bagaimana lo berinteraksi dengan yang lainnya, apa yang lo rasakan, event-event apa yang pernah terjadi di hidup lo gitu kan. Nah, sebenarnya event-event terjadi itu bisa lo atur gitu kan. Lo bisa aja join ke grup-grup yang lebih bermanfaat. Misalnya dulunya lo join ke grup grup porno, grup yang nggak jelas apa, lo pindah lah, coba berkreasi minimal inilah dari konten-konten nggak jelas kayak gitu. Lo coba main TikTok tuh ya ada pornonya nggak sih, tapi bisa lah, artinya TikTok, IG, YouTube, daripada konten-konten yang nggak jelas. Jadi dimulai dari apa yang lu subscribe, apa yang lu hadapin, itu pengalaman hidup lu akan berbeda gitu kan. Satu itu sebenarnya kayaknya gampang gitu ya, tapi sebenarnya gampang gak sih? Semua itu tergantung lu niat lu bagus gitu untuk merubah mindset, mencari asupan-asupan yang baik. Tapi itu semua tergantung sama diri lu sendiri, seberapa teguh lu memegang niatan itu, seberapa bagus, seberapa kuat lu tahan untuk mencari asupan positif selalu gitu. Saran gue ini ya, kita kan bukannya Bandung Bondowoso yang tiba-tiba besok bisa bikin candi gitu, enggak. Dan juga di zaman sekarang udah nggak ada Roro Jonggrang, jadi yang tiba-tiba besar berhasil bagus itu juga enggak gitu. Bahkan Bandung Bondowoso juga gagal. Nah, saran gue kita melangkah satu persatu. Jadi ya lu lihat lingkungan lu, misalnya lingkungan lu orgasme semua gitu kan, lu ubah lah jadi lingkungan foodgasme gitu. Foodgasme misalnya ya lu tonton lah mukbang, tonton tuh mukbang. Jadi step by step gitu kan, selangkah demi melangkah, dan gua rasa lu akan berhasil kalau lu mulai satu langkah daripada lu tidak memulai sama sekali. Mungkin sekian dari gua guys tipsnya, semoga bermanfaat buat kalian. Ciao.